Shalom. Selamat malam ibu-ibu, saudara-saudara kasih. Saya menyapa baik yang di onsite maupun yang di online. Selamat malam, selamat bergabung dalam ibadah wanita Proskuneo. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh dikumpulkan di tempat ini. Mari Roh Kudus saat ini yang menjamah setiap hati kami. Roh Kudus yang bertata dalam setiap hati kami. Kami undang Allah Roh Kudus untuk Kau yang beracara di tengah-tengah kami. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami berdoa biarlah segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk beribadah saat ini kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, baik kami yang bertugas malam hari ini maupun jemaat yang hadir, baik onsite maupun online. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa-doa kami. Kami serahkan pujian penyembahan kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Layakanlah seluruh hidupku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
bagiku, Engkau baik bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, ajaib Engkau, ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami semakin dekat melekat dengan hati-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hati-Mu katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang Tuhan, ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri, sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu dengan senap hatimu, katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa kami Tuhan, bawaku dekat, selalu dekat padamu Tuhan. Bukan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lingkupi hidup kami Tuhan. Kasih dari surga itu mengalir di tempat ini, mengalir di rumah-rumah kami. Yes Lord, oh, selalu dekat padamu ya Tuhan. Bukan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih
hidup kami. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas itu mengalir di tempat ini. Kami terima kasih dari surga. Yes Lord. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami nikmati Engkau ya Roh Kudus. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Mari ibu-ibu saja katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih lingkupi kami. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Yes Lord Jesus. Bawaku selalu dekat dengan hati-Mu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Yes, amin. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Dengan segenap hatimu katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku dan bawaku. Yes. Dekat padamu Tuhan. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Oh.
puji Dia, angkat suaramu sembah Dia. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah, Dia yang layak diagungkan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ditinggikan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami sungguh menginginkan Engkau. Lebih dari semua yang ada, yang kami miliki, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Allah yang hidup, Allah yang kekal. Bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa ku yakin, yes. Kami terima kemenangan yang besar Tuhan. Ku yakin padamu, ku yakin ya. Kami rasakan, ku rasa kuasa tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya. Ya, ku yakin Engkau nyata. Kami terima kemenangan. Yes, terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya malam ini kami yang ada di tempat ini, bahkan kami yang ada di rumah-rumah, kami terima kemenangan yang besar dari Tuhan terjadi dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama kita berkata amin. Mari sama-sama kita mau menari bagi Tuhan, amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama-sama sehati di tempat ini, amin. Sama-sama katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia, amin. Tunjuk kiri kananmu, katakan ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara. Tuhan Yesus telah satukan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari sama-sama kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
gade. Semuanya yuk kita sama-sama bergandengan tangan yuk ibu-ibu. Bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu hati. Amin. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku dan tiada yang dapat memisahkan. Kau sahabatku, kau dan kau tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih. Lihat kiri kananmu ibu-ibu, ku lihat wajah kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih, oh kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Satu kali lagi katakan ku cinta. Ku cinta keluarga, terjalin mesra, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lagi katakan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Di tempat ini kami penuh dengan sukacita Tuhan. Karena kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Mempersatukan kami dengan kasih-Mu. Bersih hati, kami mau sama-sama menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa lagu kami, ungkapan rasa cinta kami kepadamu. Karena kami punya Tuhan yang lemah lembut, penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Lagi katakan, kasih pasti lemah lembut,
kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah. Amin. Ajarilah kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sama-sama katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Selalu ingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami bangun dalam hidup ini, jika dasarnya bukan firman Tuhan, itu pasti cenderung menyimpang, menghancurkan diri dan memberikan dampak buruk terhadap orang-orang sekeliling kami. Kepintaran dibangun tanpa dasar firman selalu menyimpang, menghancurkan diri, menghancurkan orang-orang sekeliling kami. Begitu pula dengan kemampuan, posisi, kelimpahan, bisnis, rumah tangga, pelayanan, selalu. Segala sesuatu yang kami bangun dengan dasar bukan firman Tuhan, cenderung menyimpang, tidak maksimal, menghancurkan diri dan memberikan dampak buruk terhadap orang-orang sekeliling kami. Karena itu kenapa kami perlu selalu dinasehati, perlu selalu dituntun, disempurnakan oleh Tuhan. Termasuk malam hari ini, hamba-Mu berdoa, berikan kepada hamba-Mu otoritas kuasa untuk menyampaikan firman. Dan kami minta betul-betul setiap firman yang disampaikan, itu betul-betul dibubui oleh kuasa Allah. Karena firman tanpa kuasa Roh Kudus, itu seperti sebuah pena yang dituliskan tanpa sebuah tinta. Memang terlihat ditulis tapi tidak pernah meninggalkan jejak prinsip dalam kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa agar firman yang akan disampaikan sore hari ini, itu betul-betul akan meninggalkan jejak prinsip dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus menolong kami agar kami bukan hanya memahami, tapi kami terbukti kami berhasil melakukannya. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu ini ya, tapi ada Bapak. Oke. Tadi saya terlambat sekitar 7 menit,
Ya, saya minta maaf. Saya sudah prediksi dari Pondok Chandra kurang lebih 1 jam itu bisa sampai. Wah, saya kira Simokerto itu daerah Prapen, Pak. Saya Pondok Chandra. Ini ya, itu 1 jam putar balik di perempatan luar biasa ya. Saya minta maaf agar ini tidak menjadi sebuah duplikasi dan menjadi sebuah standarisasi yang kita mengatakan bahwa ini sesuatu yang normal dan biasa saja. Tidak. Saya selalu berupaya kalau melayani tidak mau terlambat Bapak Ibu. Ya, bos saya di kantor saja yang tidak bisa menjamin hidup saya itu kalau telepon, Ton jangan terlambat ya, itu saja saya tidak mau terlambat. Loh, apalagi Tuhan yang menjamin hidup saya, tidak berani, tidak mau saya terlambat. Nah, hari ini saya akan menyampaikan topik tentang pernikahan Bapak Ibu, ya karena ini adalah ibadah wanita, ya, dan saya bergumul, ya. Saya pernah menyampaikan ada 5 permasalahan rumah tangga, yaitu komunikasi, uang, peranan, anak, dan seks. Ya. Tetapi saya coba memikirkan secara detail, ya, kira-kira apa ya yang paling pas disampaikan hanya kepada segmen ibu-ibu. ya. Dan akhirnya saya memutuskan, saya menyampaikan topik yang saya beri judul peranan istri. Ya. Peranan istri, saya tidak menyampaikan tentang peranan ibu terhadap anak, bukan. Tetapi saya lebih menyampaikan peranan istri terhadap suami. Ya, sangat pas sekali ya kalau momen ini yang hadir para istri aja ya. Karena cenderung kadang-kadang firman-firman seperti ini itu bukan berarti setelah ini para pria langsung keluar, jangan. ya jangan. Tapi izinkan saya mengupas ini, sebetulnya tema ini bagus dari peranan suami dan istri. Ya, tetapi karena di sini rata-rata spesifik ini adalah ibadah wanita, ya saya sampaikan dari sisi perempuan, dari sisi seorang istri. Dan ini sangat pas sekali ya karena cenderung topik-topik seperti ini bisa dipergunakan oleh suami dalam menuntut istri. Ya, jadi seringkali peranan istri, peranan suami ini kalau dipakai di masing-masing pihak itu akan menjadi saling menuntut. Nah, mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 22. Iya. Saya merenungkan ternyata peranan istri ya. Waduh. Itu betul-betul ada semua pada janji nikah. Karena itu kenapa janji nikah itu penting ya Bapak Ibu semuanya. Ada yang sudah lupa janji nikahnya apa? Ya. Wah, ini saudara, saya merenungkan peranan istri yang sedemikian banyak. Itu ternyata intisarinya itu ada di janji nikah. Ya, nanti kalau Bapak Ibu lihat esensinya di mana, itu Bapak Ibu bisa mengembangkan, bisa menjadi 20 peranan istri, bisa Bapak Ibu. Ya, kalau kita betul-betul memahami esensinya. Efesus 5 ayat 22, karena itu kenapa cenderung kalau di gereja kami, kalau pemberkatan nikah, saya minta tolong jangan membaca janji nikahnya. Ya, kenapa? Karena kalau janji nikah aja, hafal aja tidak. Lalu terus bagaimana merenungkan? Kalau tidak ada yang direnungkan, terus apanya yang dia harus dilakukan? Ya, tetapi saya juga ngajarkan, saya juga nyampaikan kepada jemaat yang kami berkati, tidak perlu sampai hafal kata per kata, tidaklah gitu. Boleh dikembangkan dengan bahasa sendiri. Itu kadang-kadang ada janji nikah yang lucu gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting esensinya masuk ya. Ini kan, aku mencintai kamu ya sebagai satu-satunya wanita dalam hidupku. Aku janji mulai hari ini ya di dunia ini yang aku lihat itu tidak ada wanita lain. Semua pria, cuma engkau satu-satunya wanita. Wah itu ada. Sorry kalau itu kami pemberkatan. Tidak apa-apa. Saya izinkan itu semuanya. Asalkan esensi janji nikahnya masuk, lain-lainnya boleh dikembangkan sesuai dengan kreativitas suami atau istri. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang lupa janji nikah, tolong harus hafal. Wah, janji nikah itu kalau dibedah khusus itu ngeri, itu butuh 2 sesi Bapak Ibu. Tapi benar janji nikah itu luar biasa. Luar biasa bukan cuma dari sisi kata-katanya, tapi itu Tuhan hadir dan Tuhan menuntun setiap kata-kata untuk menolong pernikahan kita. Efesus 5 ayat 22. Ya. Hai istri, dikatakan apa Bapak Ibu? Tunduklah, itu garis bawahi. Tunduk ya, tunduk dan taat itu beda.
Itu butuh sesi khusus untuk mengupasnya. Ya. Tunduklah itu atau hormatilah suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena apa? Karena suami itu adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. 24 perhatikan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, itu sampai diumpamakan. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Hai suami, dikatakan apa? Kasihilah istrimu. Sama sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 33 lompat. 33. Ini esensinya di sini. 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Waktu saya membaca janji nikah ini atau perikop ini, ada sesuatu hal yang unik di sini. Ternyata perintah Tuhan terhadap suami dalam memperlakukan istri dan perintah Tuhan terhadap istri dalam memperlakukan suami itu berbeda, Bapak Ibu. Dulu saya berpikir, hai suami kasih istri, hai istri kasih suami, ya. Atau hai suami hormati istri, hai istri hormati suami. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata tidak. Di sini berulang-ulang dikatakan tugas suami apa, Bapak Ibu? Mengasihi istri. Sama-sama katakan mengasihi. Sama-sama katakan mengasihi. Tugas istri terhadap suami apa? Loh, kenapa kok beda? Kenapa kok tidak mau sama saja? Saya percaya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ya, setiap kata-kata yang dipakai itu tidak pernah salah. Suami kasih istri, hak istri menghormati suami. Nah, kenapa perintahnya itu berbeda? Saya merenungkan Bapak Ibu. Bahasa kasih pria. Ini saya tidak berbicara tentang masalah 5 bahasa kasih. Tetapi bahasa kasih pria secara umum itu adalah hormat. Ya. Bahasa kasih wanita secara umum itu adalah kasih. Jadi pria itu makin dihormati, dia semakin merasa dikasihi. Tapi wanita beda, wanita itu semakin dikasihi, dia semakin merasa disayangi. Saya beri contoh. Pernah tidak antar ibu-ibu itu memanggil ibu-ibu yang lain? Halo bos, ada enggak? Enggak ada kan? Panggilan itu hanya terhadap pria. Betul ya? Ya, coba lihat di luar sana, halo bos, gitu kan ya. Itu pria terhadap pria, saya tidak pernah menemukan loh. Saya tidak pernah menemukan. Ada seorang ibu memanggil ibu yang lain, ya, halo bos. Kecuali kalau memang itu di kantornya, Bapak Ibu ya, itu di kantornya. Tetapi lihat, panggilan sesama pria itu, halo bos itu suatu ketika saya waktu ketemu dengan saya, halo bos, saya bingung, saya ini bukan bosmu gitu ya. Kenapa panggilan halo bos? Tapi kenapa panggilan halo bos itu hanya terhadap pria atau terhadap pria ke pria? Karena panggilan bos itu panggilan hormat. Halo bos, wow itu buat pria. Tapi buat ibu-ibu, halo bos, enggak pengaruh. Ya. Tapi kalau pria dipanggil, halo bos, wah gitu ya, itu pengaruh. Nah bahasa kasih wanita itu kasih. Karena itu kenapa wanita kalau jalan-jalan itu ya, sesama wanita gandengan tangan, betul? Ada enggak di sini yang ke mall sesama pria gandengan tangan? Ada enggak? Enggak ada, itu saya membayangkan aja kok merasa, apa ya, risih ya. Karena itu salah satu lagu yang paling membuat saya bergumul. Dan dalam sebulan ini lagu itu dinyanyikan. Ya, sekali lagi ini tidak salah dengan lagu ini. Ya, sekali lagi tidak salah. Tetapi kadang-kadang saya sulit memposisikan diri waktu saya mendengarkan lagu ini. Lagu ini kebetulan tadi dinyanyikan di tempat ini. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan lagu itu. Tahu lagunya apa? Bergandeng. Saudara bisa bayangkan? Saya berada di depan bersama dengan Bapak berdua. Kami gandengan tangan. Saya bisa bayangkan itu. Jadi lagu itu saya gandengan dengan, kalau samping saya wanita ini juga tidak nyaman. Gitu. Saya gandengan sesama pria ini kok
membayangkan saja kok jijik gitu ya. Nggak nyaman gitu kan. Ya, tetapi untung tadi worship leader-nya peka sekali, tidak memaksa kami berdua untuk bergandengan tangan gitu. Saya membayangkan saya bergandengan tangan seperti itu ya. Nah, kenapa kalau sesama wanita itu kalau pergi ke mall gandengan tangan? Karena itu adalah bahasa kasih. Contoh lagi ibu-ibu, kalau temannya ulang tahun, halo happy birthday, peluk cium, betul? Ada enggak sesama pria? Halo happy birthday, peluk cium ada? Enggak ada. Ya, selamat ulang tahun ya. Karena itu kenapa, kalau misal ya, suami mau pergi ke kantor ya, dia pamit, sayang pulang ya. Itu istri di dapur, itu bisa lari ke depan. Bapak-bapak tolong peka. Itu istri lari ke depan, itu minta peluk, minta cium. Ya. Mungkin buat seorang pria itu tidak pengaruh. Coba kalau istrinya pergi, sayang aku mau pergi ya. Itu pria dibilang, ya wes, hati-hati ya. Gitu. Loh, kenapa? Ya memang buat seorang pria mungkin dulu pacaran itu kupen gandeng gitu. Tapi setelah menikah, tidak terlalu pengaruh mungkin buat pria. Tapi itu sangat pengaruh buat wanita. Ya karena itu kenapa kalau jalan-jalan ke mall, hai bapak-bapak, suami-suami ya, yang digandeng jangan cuma anak ya. Ya dulu waktu pacaran gandeng terus kemana-mana ya, karena listriknya masih kualitas listrik PLN. Ya, setelah menikah kok listriknya 1 watt gitu, tidak keras apa-apa gitu. Nah, tapi buat seorang wanita, itu perlu sekali. Bahasa kasih pria itu hormat. Karena itu kenapa? Pria dipukul, istri pukul pria misal, pukul ya pundaknya. Kamu ini loh. Itu enggak pengaruh. Tapi tolong jangan hina suami. Kamu itu loh enggak bisa apa-apa. Hidup lagi. Waduh. Itu goresannya berat. Buat seorang pria, lebih baik aku dipukul daripada aku dihina. Tapi kalau seorang wanita beda. Istri dihina enggak terlalu pengaruh. Kamu ini loh. Wanita kok enggak bisa masak? Ya sudah. Gitu. Tapi kalau istri itu jangan sampai dipukul. Dipukul. Wow. Itu berat loh. Tapi sama. Jika seorang istri tidak mau dipukul, jangan pernah Anda hina suami Anda. Loh, kamu pukul aku loh enggak pernah pukul kamu. Loh, tapi buat seorang suami, iya kamu enggak pernah pukul aku dengan tangan, tapi kau pukul aku dengan kata-kata. Kasus selingkuh, beda sakit hatinya. Seorang suami, kalau istrinya selingkuh, dia marah. Marahnya itu seperti ini, kenapa milikku itu engkau jamah? Jadi merasa terhina, merasa ada pria lain, itu yang menghina harga dirinya. Kenapa? Karena apa yang menjadi wilayahnya itu disentuh. Beda. Jadi pria itu kalau istrinya selingkuh, itu marahnya itu, kenapa milikku engkau ambil? Terhina. Tapi seorang istri, kalau suaminya selingkuh, itu bukan kenapa milikku kau ambil, bukan. Kok aku sudah merasa tidak dicintai ya? Beda Bapak Ibu. Ya. Sumber energi pria itu hormat. Pria itu makin dihormati, makin berenergi. Apakah ada di tempat ini ibu-ibu yang merasa bahwa suaminya sudah tidak berenergi lagi dalam melakukan segala sesuatu, mungkin baterainya 0%. Sumber energi pria itu hormat. Ya. Contoh. Ya. Pagi gitu. Malam. Istri saya itu selalu tanya, "Ko, kamu besok mau makan apa?" Istri saya itu wanita mandiri, ya. Dulu dia S1, S2, dia biaya sendiri semuanya. Dia tidak bisa masak. Tapi mahir dalam hal bekerja. Tapi setelah menikah dengan saya, dia berjuang betul untuk dia belajar masak. Apapun. Ya, maksud saya apapun itu bukan berarti, wah sampai semuanya, maka Jepang, Chinese, Korea. Bukan. Tapi saya coba belajar sop merah. Dia belajar, dia buka, dia coba semuanya. Hari-hari ini, dia tahu saya suka iga. Ya. Dia belajar segala macam jenis iga. Mulai dari soto iga, rawon iga,
sop iga, penyetan iga, itu dia pelajari semuanya. Itu kalau saya ke kantor, saya bawa rantangan istri saya. Kok ini rantangan, itu bangun pagi 4:30 istri saya itu masak ke pasar semuanya. Saya bangun sekitar 5:30, saya prepare, saya antar anak saya ke sekolah, saya pulang, itu kok ini rantangan sudah siap. Wah itu, saya bawa rantangan istri saya, energi full. Makanan ini bentuk gini, kok aku menghormatimu. Dan buktinya apa? Aku berjuang masak. Ini baju ini, kalau besok pelayanan ya, lemari kami itu kan sudah padat itu bajunya. Ya, maksudnya, wah itu. Jadi baju itu pasti kusut. Jadi malamnya, besok kamu mau pakai baju yang mana? Baju ini. Diambilkan di setrika. Wah, itu saya pakai baju ini ya. Ini setrika istri saya, tolong jangan dihina. Energi full. Tapi bayangkan, non, tolong setrikaan. Punya tangan, setrika sendiri. Wah itu lemes. Sumber energi pria itu hormat. Sumber energi wanita itu kasih. Karena itu kenapa setiap malam saya pijitin istri saya itu minimal 45 menit. Setiap malam. Kecuali kalau saya memang lagi pelayanan keluar kota atau lagi betul-betul capek. Tapi saya komit. Itu dari ujung jari kaki sampai ujung kepala. Saya tahu mana pijitan-pijitan dan titik-titik yang akan membangkitkan energi istri saya untuk besok bangun pagi untuk bekerja lagi. Itu saya rutin mulai awal saya menikah tahun 2010. Sampai saat ini, 13 tahun. Itu saya pijitin istri saya. Wah, itu kalau saya pijitin istri saya, itu besok, itu makanannya kok lebih enak ya. Loh, sumber energi wanita itu kasih. Tapi kalau saya marahin, saya maki gitu ya, terus saya nggak pernah pijitin. Istri saya masak, itu hanya sekedar tanggung jawab. Karena itu suatu ketika ada seorang ibu-ibu, dia konseling gini. Pak, suami saya itu enggak bisa apa-apa, Pak. Gimana? Ditukar tambah, kan? Loh, ditukar tambah. ditukar tambah kan? Lalu saya berikan analogi. Bu, Anda punya handphone? Punya, Pak. Oke. Kalau handphone Ibu baterainya 0%, itu kira-kira diapakan? Dijual, dibuang, atau tukar tambah? Atau dicas? Ya dicas, Pak. Sama. Suami Anda baterainya 0%. Butuh dicas. Pria tidak dihormati, istri tidak dikasih. Pria makin tidak berkekuatan dan istri makin tidak berdaya. Apakah ada di tempat ini yang mungkin suaminya mulai tidak berenergi, itu baterainya mungkin sudah kritis. Dipaksa terus, kerja, enggak bisa, penuh penghinaan tapi tetap disuruh kerja. Itu sama ini baterai 5% tapi dipaksa untuk betul-betul berfungsi, enggak bisa. Bagaimana cara menghormati suami? Itu saya konseling dengan banyak suami istri. Ternyata ada banyak suami dan istri, itu enggak ngerti, suami itu banyak enggak ngerti bagaimana ya cara mengasihi istri ya. Dan istri juga enggak ngerti bagaimana cara menghormati suami. Pak gimana? Masa beri hormat gini? Aduh. Karena itu kenapa malam hari ini saya akan membahas 6 peran istri, Bapak Ibu. Ya, tolong sekali lagi jangan sampai 6 ini. Terus bagaimana Pak tentang peranan suami? Nanti tunggu kalau ada ibadah pria, Bapak Ibu. Ya, kita lihat Efesus 5 ayat 32. Mungkin ada di antara Anda yang mengatakan, Pak, saya sulit menghormati suami saya. Karena apa yang sudah dilakukan semuanya. Ingat dasar penghormatan istri terhadap suami, itu bukan karena apa yang suami lakukan kepada Anda. Tapi dasar penghormatan istri kepada suami, karena itu adalah perintah Tuhan. Saudara setuju dengan hal ini? Sama, seringkali saya menasihati anak-anak. Ya. Dasar penghormatanmu terhadap orang tuamu, bukan karena apa yang orang tua lakukan terhadap engkau. Tapi karena itu adalah perintah Tuhan. Saudara setuju melakukan perintah itu kadang tidak mudah? Melakukan perintah itu seperti pikul salib, tapi selalu di belakang salib, itu selalu ada mahkota. Pastikan kita berada di pihak Tuhan. Pastikan apa yang kita lakukan, Tuhan ada di belakang kita. Dan kalau kita lakukan hal itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu menjadi tanggung jawab Tuhan atas kehidupan kita. Efesus 5 ayat 32. Ini esensinya. Ya. Bagaimana cara menghormati suami? Esensinya di sini. Efesus 5 ayat 32.
Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Esensinya di sini. Efesus 5:32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ternyata, saya pernah menyampaikan waktu itu hari Minggu, ya, titik awal berkat itu berasal dari pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah perlambang hubungan antara Kristus dan jemaat. Tidak ada institusi lain yang Tuhan katakan perlambang Kristus dengan jemaat. Itu kecuali suami dan istri. Jadi dalam rumah tangga, suami itu seperti sosok Kristus. Istri itu adalah sosok jemaat. Kira-kira lebih susah mana? Peran Kristus terhadap jemaat atau peran jemaat terhadap Kristus? Lebih susah mana? Lebih susah mana Bapak Ibu? Sama-sama susahnya. Gitu ya. Coba kita lihat yang pertama. Bagaimana cara menghormati? Jadi kalau Anda bertanya, Pak bagaimana cara menghormati suami? Bayangkan. Bagaimana cara kita menghormati Kristus? Jadi apa yang Anda lakukan terhadap suami Anda, itu sama seperti apa yang Anda lakukan terhadap Kristus, itu sama. Yang pertama, cara menghormati suami, atau bagaimana cara jemaat menghormati Kristus. Tadi itu di awal ya, dan hampir semua ibadah itu selalu ada praise and worship. Kenapa sih perlu ada praise and worship Bapak Ibu? Kenapa? Apakah agar ibadahnya bisa dibuat 1,5 jam karena khotbahnya cuma 40 menit sebagai pengisi acara? Kenapa perlu ada praise and worship? Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Ada? Yang bagaimana? Oh iya, ya. Kita memuji Tuhan, itu bentuk kita menghormati Tuhan. Karena itu kenapa setiap pujian penyembahan saya serius. Tuhan aku menyembahmu, bukti aku menghormatimu. Berarti apa yang harus dilakukan istri terhadap suami dalam menghormati? Pujilah suami Anda. Bukan digosipin. Ada yang di sini pernah menggosipkan Kristus? Yesus itu gak iso apa-apa, ada? Tidak ada. Kadang-kadang di ibadah kan ada, ayo silakan bersaksi, betul? Kenapa Anda perlu bersaksi? Kenapa Anda perlu menceritakan kebaikan Tuhan? Karena waktu kita menceritakan kebaikan Tuhan, kita sedang menghormati Tuhan. Saudara setuju dengan hal ini? Berarti seorang istri yang memuji kebaikan suaminya di depan orang lain, itu sedang melakukan penghormatan terhadap suami. Pujilah suami Anda. Ya tapi mujinya yang masuk akal ya. Jadi jangan, wah jempolmu ganteng. Nah ya ada hubungan. ya, pujilah yang masuk akal gitu kan. Ya, banggakan suami Anda di hadapan teman-teman Anda. Ya. Suatu ketika istri saya itu akrab dengan para ibu-ibu, para mama-mama dari anak yang satu sekolah dengan kami ya. Saya katakan sudah sana ya enggak apa-apa kumpul sama ibu-ibu, enggak apa-apa gitu. Dan suatu ketika istri saya waktu pulang, aku malas kok kumpul. Kenapa? Gosipin suami terus. Kamu tahu enggak suamiku? Wah gosipin. Terus aku malas. Saya katakan, sudah kamu kan tipe strong leader kan? Mentalmu enggak mudah goncang toh. Sudah masuk terus perkumpulan itu. Buat mereka semua bertobat. Gitu. Bukan digosipin. Atau mungkin ada sesuatu yang Anda tidak sukai dari suami Anda dan itu diungkapkan sama orang lain. Tidak perlu ditunjukkan ketidaksukaan di depan orang lain, bahas itu di dapur belakang. Contoh misalnya, suamimu itu loh males, pulang kerja selalu on time. Kita kaget kan. Memang sih. Tapi jangan, bener loh, suamiku seperti itu. Loh jangan. Suamiku itu pulang cepat. Karena dia kepengen cepat bertemu dengan istri dan anak di rumah. Ketidaksetujuan Anda terhadap sikap suami Anda, bahaslah itu di dapur belakang rumah. Ya. Kagumi, pujilah suami Anda. Mungkin ada yang mengatakan di tempat ini, Pak, saya tidak ada alasan untuk puji suami saya. Tidak ada. Saya coba merenungkan 7 hari 7 malam plus puasa. Saya tidak menemukan apa kelebihan suami Anda.
Jika Anda tidak belajar memuji suami Anda saat ini, percayalah, kondisi suami Anda akan jadi lebih buruk daripada kondisi saat ini. Loh, baterai sudah habis, terus diperas. Pasti akan menjadi lebih buruk. Ya. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu bertanya, ya. Di meja-meja konseling itu selalu dua kasus yang sangat banyak. Di meja pastoral itu adalah pernikahan dan pekerjaan. Suatu ketika ada seorang ibu bertanya seperti, Pak, kalau suami saya itu selingkuh dengan wanita yang jauh lebih pintar, jauh lebih cantik, jauh lebih kaya, oke lah gitu ya. Tapi masalahnya kenapa ya? Suami saya itu selingkuh dengan seorang wanita yang tidak lebih pintar, tidak lebih kaya, dan tidak lebih cantik. Dia konseling. Duh, kalau selingkuhannya itu lebih cantik, lebih pintar, ya wes lah. Tapi ya enggak, Pak. Lalu akhirnya karena saya akrab dengan ibu-ibu ini, saya guyon gini, Bu, seandainya Anda punya 2 kucing, yang satu kucingnya kucing Angora, mahal, cantik, tapi dipanggil gigit, nyakar. Yang satu kucing kampung, lucu, imut, harganya murah. Tapi waktu dipanggil, ini Kathy, jilat-jilat. Lebih suka melihara yang mana? Ini saya kasih contoh. Ya yang ini Pak, Anda paham. Suami itu energinya hormat. Dia lapar, di rumah dia lapar hormat. Dia menghisap hormat. Di rumah dia lapar, ya, tidak dapat penghormatan malah dapat penghinaan. Di kantor, terus dipuji sama sekretarisnya. Apa jadinya? Jatuh juga. Bukan berarti saya mengajarkan suami selingkuh loh. Tidak, ini hukumannya berat sekali. Bro. Tetapi minimal kita tahu. Tapi kalau di rumah, pujian ada, penghormatan ada. Itu misal sebelum saya berangkat ke sini itu perut sudah kenyang. Di sini meskipun dikasih berbagai macam makanan, saya makan, muntah. Itu kalau di rumah sudah sering dipuji istri ya. Di kantor dipuji wanita lain, tidak pengaruh buat kita. Ya, salah satu kesalahan terbesar wanita, tidak menghargai apa yang telah suami lakukan dan selalu menuntut apa yang suami belum lakukan. Sekali lagi, yang pertama apa Bapak Ibu? Pertama, dilupakan. Yang kedua, kita langsung pulang. Yang pertama apa? Bagaimana cara menghormati suami? Puji suami Anda. Ayo, ini mulai sekarang mulai berpikir, apa yang akan Anda berikan buat suami Anda? Puji toh. Ya, meskipun suami Anda punya banyak kelemahan, sudah beritahu. Ini sering kali saya lakukan terhadap istri saya. Aku menikah dengan kamu itu sulit. Oh benar. Saya 5 tahun menikah itu berderai air mata betul. Ya, benar. Kelihatannya Anda serupa dengan saya. Saya sebelum menikah ini saya sudah jadi konselor pernikahan. Duh, sebelum menikah sudah konseling, saya bingung kenapa kok orang konseling gitu loh. Ya. Saya berpikir setelah saya menikah itu jauh lebih mudah, ternyata enggak. 5 tahun awal pernikahan kami itu berderai air mata, enggak mudah. Tapi suatu ketika saya katakan sama istri saya seperti ini, aku menikah dengan kamu itu susah. Enggak mudah menikah dengan kamu. Prosesnya itu enggak mudah menjalaninya. Tapi aku percaya, kalau aku menikah dengan wanita lain selain kamu, hidupku pasti lebih susah. Nanti sama-sama waktu pulang ketemu suami Anda. Aku menikah dengan kamu susah. Tapi aku yakin mulai saat ini. Menikah dengan pria lain selain kau. Hidupku pasti lebih menderita. Wah, besok uang belanja Anda ditambah. Yang pertama, ya pujilah suami Anda. Yang kedua, ya apa? Bentuk menghormati apa? Bentuk menghormati. Wah ini kalau jadi diskusi talk show kelihatannya menarik gitu. Ya. Yang kedua, bagaimana cara menghormati suami Anda? Bagaimana? Banggakan suami Anda. Ya, termasuk dalam pujian. Apa lagi? Ayo. Kagumi. Terus apa lagi? Menerima apa adanya. Wah, ini aja sudah bisa khotbah sendiri loh Anda nih. Wah, ini pokoknya kalau sudah tahu esensinya, Anda bisa membuat 20 poin bagaimana cara menghormati suami. Ya, izinkan saya kupas apa yang sudah saya renungkan. Yang kedua, layani dia.
Coba-coba tanya para pelayan Tuhan ini. Kenapa Anda melayani Tuhan? Karena waktu kita melayani Tuhan, itu bentuk kita menghormati Tuhan. Saudara setuju dengan hal ini? Kita melayani Tuhan, itu bentuk kita menghormati Tuhan. Berarti bagaimana cara menghormati suami? Layani suami Anda. Karena prinsipnya seperti ini, besar penghormatan menentukan besar pengorbanan. Lihat, banyak orang yang hari-hari ini menghormati Presiden Jokowi. Bahkan orang rela loh, berdiri di jalan 1 jam. Itu hanya untuk menunggu mobilnya Presiden Jokowi lewat, betul? Kenapa mereka mau berkorban seperti itu? Mereka menghormati. Saya ingat suatu ketika, waktu itu saya naik mobil, saya mau masuk tol Pondok Chandra. Itu sudah di depan itu sudah pelang tiket. Tiba-tiba ada seorang polisi minggirkan. Pak, minggir dulu. Tuh, kenapa saya pikir? Presiden Jokowi mau lewat. Heran. Itu sudah di depan pelang. Apa susahnya sih? Saya diluruskan. Tapi waktu saya berpikir, Presiden Jokowi mau lewat. Itu heran. Dalam hati itu, kok tidak ada kejengkelan sedikit. Siapa? Saya langsung minggir. Mobil-mobilan itu minggir. Saya tuh sudah kepengen, ini presiden ini mau lewat. Ini saya sudah mau keluar mobil. Itu saya kepengen. Waktu lewat itu saya kasih penghormatan itu pingin. Tapi saya lihat semua mobil lain, semuanya orang-orangnya ada di dalam mobil semua gitu kan. Dipikir saya seperti ini sendiri, saya pikir orang gila. Ya. Tapi betul, kenapa sampai kita itu mau melakukan hal seperti itu? Kita menghormati dia. Kalau istri betul-betul menghormati suami, melayani suami itu bukan sesuatu yang susah. Yang ketiga, bagaimana cara menghormati suami? Kita itu dilatih. Ayo percaya kepada Tuhan, percaya kepada kemampuan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita percaya kepada Tuhan, kita sedang menghormati Tuhan. Anda setuju dengan hal ini? Itu kalau anak saya tiba-tiba datang, Pak, besok kira-kira Papa tetap sekolahkan aku enggak? Wah, nak, kamu menghina apa-apa? Papa kan berjuang banting apapun, asalkan kamu bisa sekolah. Tapi kalau anak datang, Pak, aku ini percaya loh. Selama aku bersama dengan Papa, aku tidak bakal kekurangan. Nak, engkau menghormati aku. Yang ketiga, bagaimana cara istri menghormati suami? Percaya kepada suami Anda dan kemampuannya. Percaya. Kita khawatir, itu kita menghina Tuhan. Anda setuju dengan hal ini? Khawatir menjalani hidup, itu menghina suami. Tapi tolong juga suami jangan membuat istri khawatir. Ya, itu istri khawatir, suami itu harus menenangkan. Fungsi suami itu sama seperti Kristus terhadap jemaat. Apakah Kristus menenangkan jemaat? Iya, sama seperti itu peranan suami. Yang menyakitkan buat pria jika kemampuannya direndahkan. Apalagi kalau istri mengatakan bahwa dia tidak bahagia menikah dengan Anda. Pria akan merasa gagal. Aku ini loh nyesel menikah dengan kamu. Itu pria akan merasa gagal. Pria akan merasa tidak dihormati. Jadi, salah satu hal yang tidak disukai pria, nah didengarkan Bapak Ibu ya. Salah satu hal yang tidak disukai pria, jika tanpa diminta, istri terus-menerus memberikan pengarahan kepadanya. Tanpa diminta terus, ayo turun dari kasur kaki kanan dulu. Makan pakai kanan-kanan ya. Setir mobil ya, tolong dong agak ke kiri. Nggak suka pria itu. Nggak diminta terus diarahkan, nggak suka. Ya. Seolah-olah buat pria itu seperti ini. Seolah-olah buat pria itu seperti ini. Izinkan aku melakukan kesalahan-kesalahan sesuai keputusanku. Dalam batas-batas tertentu. Asalkan itu tidak mengguncangkan rumah tangga. Izinkan aku melakukan kesalahan itu. Nggak enak. Ya, diarahkan, ditonton terus. Nggak suka pria itu. Ya. Percaya kepada suami Anda dan kemampuannya. Yang keempat, peranan istri dalam menghormati suami yang keempat. Wah, mengucap syukur akan kehadiran dia dalam kehidupan Anda. Terima kasih loh. Kamu hadir dalam hidupku, itu sangat mewarnai hidupku. Wow, itu menghormati. Ini wajah Anda tegang, kelihatannya jarang dilakukan. Tegang sekali sebenarnya. Ya, ngucap syukur. Siapa yang di sini memiliki iman? Tuhan,
Aku siap hidup dalam kondisi sesulit apapun asalkan bersama dengan Tuhan. Ada yang punya keyakinan iman seperti ini? Ada? Seperti itu pula lah. Waktu kita mengatakan itu, Tuhan, aku hidup susah pun tidak apa-apa asalkan kau bersama dengan aku. Wow, itu Tuhan merasa dihormati. Begitu pula kalau istri mengatakan kepada suaminya, aku siap hidup sesulit apapun asalkan aku hidup bersama dengan kamu. Wow. Itu bentuk penghormatan terhadap suami. Anda katakan itu, besok suami bangun jam 3 pagi, kerja. Itu kalau aku hidup dengan kamu itu susah banget. Itu besok bangunnya jam 9. Tidak ada energi. Ya. Jadi bukan komplain terus. Ya. Berikan kata-kata dukungan. Ini bukan salahmu kalau kita menghadapi hal yang sulit. Ayo kita hadapi bersama-sama. Wow. Yang kelima, nah ini penting, buat wanita karir. Ya. Meminta petunjuk kepada suami Anda. Kenapa sih Anda kalau dalam hidup ini, Tuhan, apa yang kau ingin untuk aku lakukan ya? Itu waktu kita bertanya kepada Tuhan, itu Tuhan merasa dihormati. Sama seorang istri, meskipun Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, tapi Anda tanya, sayang, aku menghadapi kondisi seperti ini. Gimana ya solusinya ya? Wah, itu suami merasa dihormati loh. Nah, kenapa saya katakan hati-hati terhadap wanita karir? Orang yang punya karir sendiri, itu cenderung punya uang sendiri. Betul enggak, Pak? Dan kadang-kadang buat seorang istri, ini kan uang-uangku. Mau belanja apapun kan terserah aku. Tapi kalau Anda meskipun punya tabungan sendiri, karena itu adalah hasil keringat Anda ya. Lalu Anda tanya, Papa, boleh enggak aku beli baju itu? Aku pakai uangku kok. Tapi aku mau tanya, boleh enggak? Cocok enggak? Itu mungkin suami Anda kan tanya, loh itu kan uangmu toh. Loh, memang ini uangku. Tapi aku yakin uang yang Tuhan berikan, ini adalah bentuk kumulatif hubungan kita di hadapan Tuhan. Jadi aku tanya, ini bukan cuma uangku saja, ini adalah uang kita. Cocok enggak aku membeli baju itu? Wow, suami merasa dihormati. Seolah-olah buat suami itu seperti ini. Ini seolah-olah ya, sayang, engkau gak perlu bekerja. Aku saja mencukupi semuanya. Tapi kan kadang-kadang idealisme seperti itu kadang susah juga kan. Seorang istri kan juga harus bekerja kan kadang-kadang. Dan kadang buat suami istri yang bekerja dan punya uang banyak. Dan dia beli segala sesuatu tanpa berunding sama suami. Kadang itu tidak mudah loh buat suami. Tapi suami bisa apa? Kamu jangan beli. Loh ini uangku kok. Loh. Itu kan sama seperti Anda bekerja, Anda punya gaji sendiri. Lalu waktu Anda beli sesuatu, Anda tanya Tuhan, Tuhan, boleh enggak aku beli mobil ini? Boleh enggak? Sudah sesuai dengan standar hidupku enggak? Sudah sesuai enggak? Kira-kira aku bisa sombong apa tidak? Terus mungkin Tuhan tanya, loh itu kan uang hasil keringat. Enggak Tuhan, ini adalah berkat dari Tuhan. Oh, itu Tuhan merasa dihormati. Yang keenam, yang terakhir. Bagaimana cara menghormati suami? Sangat membutuhkan kehadirannya dalam hidup kita. Aku butuh engkau untuk menolong dan menemani hidupku sampai mati. Wow, itu sama seperti kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu kita menghormati Tuhan. Seperti itulah waktu istri katakan kepada suami, aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Aku butuh engkau. 6 ini poin, bagaimana cara menghormati suami. Ya. Jika ada para suami di tempat ini, bukan jika ada, memang sudah ada. Ya. Bagaimana peran suami? Gampang. Renungkan, bagaimana peranan Kristus. Tanggung jawabnya terhadap jemaat itu seperti apa. Itulah semua peranan suami. Saya berdoa ibu-ibu, ya, ingat, kalau suami Anda mulai kurang berenergi, butuh dicas. Bagaimana cara ngecas? 6 ini salah satunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Selalu ingatkan kepada kami, kualitas pernikahan itu selalu menentukan kualitas kemaksimalan. Kualitas pernikahan itu selalu menentukan kualitas berkat yang akan Tuhan kirimkan dalam kehidupan kami.
Jika pernikahan kami baik, Tuhan itu tidak pernah dilema dalam memberkati kami. Dan malam hari ini kami belajar bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Yaitu tentang menghormati suami. Seperti yang sudah kami sematkan dalam janji nikah kami. Kami berdoa Roh Kudus. Salah satu peperangan yang tidak mudah kami lalui dalam kehidupan ini adalah pernikahan. Karena itu kenapa tolong selalu ingatkan kepada kami. Ujung, terakhir, ending dan tujuan pernikahan. Itu adalah kami dibentuk menjadi serupa seperti Kristus. Karena itu kenapa menjalani pernikahan tidak mudah. Karena standar kelulusannya itu menjadi seperti Kristus. Tidak ada pernikahan yang mudah. Itu sama seperti seorang ibu-ibu yang hamil, tapi kepingin mudah menjalaninya. Tidak bisa. Selalu ada kesulitan-kesulitan. Tolong ingatkan kami, kesulitan-kesulitan dalam pernikahan itu adalah cara Tuhan membentuk karakter kami agar karakter kami serupa seperti Kristus. Amin. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan mau berdoa sungguh-sungguh agar firman yang telah ditabur ini plus kuasa Roh Kudus, itu betul-betul Roh Kudus menolong para ibu-ibu di tempat ini untuk kami betul-betul bisa melakukannya. Dan mungkin waktu kami melakukan perubahan-perubahan tidak langsung terjadi, tapi tolong teguhkan kami, tolong yakinkan kami bahwa pada waktu kami melakukan bagian kami, maka Tuhan yang berdaulat itu akan melakukan bagiannya, membela setiap perkataan dan janji-Mu. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bisa lambaikan tanganmu, wanita-wanita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita percaya, saya percaya kita semua pasti diberkati, amin. Kita pulang membawa firman dan sama-sama yuk kita hidupi firman ini, amin. Mari bersama-sama, tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati setiap kami malam ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar itu termeterai dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat hidup kami banyak orang bisa melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Anton yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, ditambah-tambahkan hikmat, pewahyuan dan pengurapan dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun hamba-Mu melayani, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya bagi kami rindu mengembalikan yang terbaik kepadamu lewat persembahan kami. Suci dan kuduskan setiap persembahan kami agar layak di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, selama kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Sama-sama kita memberikan korban persembahan. Dan bagi bapak ibu-ibu yang ada di rumah, persembahannya bisa ditransfer lewat scan barcode di layar. Kami berikan kesempatan untuk ibu-ibu untuk menyeken barcode yang sudah tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian, baik yang di onsite maupun yang di online? Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sukacita sekali. Malam hari ini kita boleh berkumpul setelah 1 bulan lamanya kita nggak ketemu. Karena ibadah wanita kita hanya sebulan sekali, yaitu di Sabtu terakhir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pastor Anton Darmawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh firman-Nya sangat memberkati kita semua. Untuk mengingatkan kita, setiap kita khususnya yang sudah merit di sini, merenew, meremind
Kapan sih terakhir kita menyatakan bahasa kasih kita kepada sesama pasangan kita, kepada suami kita, istri kita? Kapan terakhir kita memuji suami kita ataupun istri kita? Pertama-tama saya menyapa bagi ibu-ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Adakah di tempat ini? Silakan, yang di sebelah sini satu, saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah wanita. Kami mengundang untuk bulan depan untuk datang kembali di ibadah wanita. Selanjutnya bagi ibu-ibu, saudari-saudari yang butuh dukungan doa, barangkali ada, kami akan membagikan form doa. Barangkali ada, boleh mengangkat tangannya. Ya, terima kasih. Juga saya mengundang untuk bulan depan kita berkumpul kembali, yaitu akhir Maret, tanggal 25 Maret. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Syoklin di tempat ini. Terima kasih atas kehadiran ibu bapak sekalian di tempat ini dan juga yang ada di online. Sampai jumpa untuk bulan depan, dan besok saya mengundang ibu-ibu saudara sekalian untuk ibadah raya bersama dengan kami di Hotel Double Tree. Ibadah besok jam 4 sore akan dilayani oleh hambanya yaitu Pastor Susi Herawati. Terima kasih, sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah IWP kita pada malam hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu, nyanyikan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Yes. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Kau berikan. Engkau memberkati kembali Tuhan Pastor Anton Darmawan. Engkau pakai beliau Tuhan semakin hari semakin heran. Engkau bukakan lebih lagi Tuhan pewahyuan demi pewahyuan. Kami yakin percaya Tuhan, kami wanita-wanitamu di tempat ini, biarlah Tuhan Kau berikan kami kemampuan menjadi seorang penolong. Dan kami yakin percaya Tuhan, biarlah setiap kami masing-masing menjalankan peran kami. Kami sebagai seorang istri Tuhan, tugas kami tunduk dan hormat kepada suami kami. Dan tugas suami kami, biarlah setiap suami-suami di tempat ini menjalankan tugasnya juga untuk mengasihi kami dalam setiap keadaan kami apapun. Karena kami yakin percaya Tuhan, bila suami istri menjalankan peran masing-masing dan komitmen untuk tetap menjalankan peran masing-masing sampai maut memisahkan, akan terjadi kebahagiaan yang mengalir dalam kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami Tuhan sebagai penolong bagi suami kami dan pelindung bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kemudian firman-Mu untuk membangkitkan dan membangun iman kami. Dan kami yakin percaya Engkau bawa kami semakin hari semakin mengerti akan pengenalan Engkau Tuhan. Semakin mengenal Engkau, semakin kami diberikan pewahyuan. Semakin kami mengerti Tuhan peran kami Tuhan sebagai seorang istri. Terlebih Tuhan ajar kami mengenal Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi. Pengenalan kami secara pribadi akan Engkau akan membuat kami memiliki hidup seperti Allah. Seperti Kristus, punya karakter seperti Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap kami yang hadir malam ini Tuhan semakin dibangun, semakin dibangkitkan, semakin disadarkan
akan peran kami masing-masing. Jumpakan kami kembali Tuhan untuk bulan depan. Untuk kami semakin lari, semakin mengerti dan belajar ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk konsumsi yang sudah disiapkan. Engkau kuduskan, sucikan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan sudah menyediakannya. Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang ada. Engkau kembalikan Tuhan untuk tangan-tangan yang memberikannya. Karena kami mungkin percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang memberikan. Karena Engkau mengatakan Tuhan, apapun yang kami tabur, kami akan menuainya. Terpujilah namamu Yesus. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami yakin percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa untuk memimpin pujian, untuk memusik Tuhan. Terlebih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai sebagai perpanjangan lidah-Mu. Kami juga berdoa untuk pendoa-Mu Tuhan yang selalu setia berdoa. Kami juga berdoa untuk Asher. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang melayani Engkau di tempat ini. Engkau memperhitungkannya. Amen. Saat ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan Kau memberkati kami. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan berkata kepadamu, aku akan membawa engkau semakin hari semakin mengenal aku. Aku akan bawa engkau menjadi seorang penolong. Aku memberikan engkau roh kemampuan untuk ada penundukan diri. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada bersama-sama dengan engkau. Mulai sore hari ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.